Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan soal nomor 3.43 di buku Engineering Thermodynamics di nomor 3.43 ini kita bisa melihat yang diketahui adalah di sebuah sistem yang mengandung 2 kg massa dari amonia itu melalui sebuah sistem yang siklus dari sistem. Jadi ada proses 1 ke 2, 2 ke 3, dan 3 ke 1. Ini ada 3 keadaan, ada keadaan pertama, 2, dan 3. Oke. Jadi pada proses 1, 2 kita bisa ketahui bahwa P-nya atau tekanannya adalah 10 bar. Dan tingkat kualitas uapnya itu ada di 0,6. Itu start vapor. Berarti bisa kita ambil kesimpulan di fase pertama itu kualitas uapnya 0,6 dan di fase kedua kualitas uapnya itu sama dengan 1. Selanjutnya di proses 2 ke 3 itu kita mempunyai informasi bahwa temperaturnya itu konstan, artinya temperatur 2 dan 3 itu sama. Lalu tekanan yang 3 dan tekanan dari 1 itu sama juga. Dan ada kalor yang diketahui itu sama dengan 228 kJ. Oke, ini sudah diketahui dari soal pada proses 2 ke 3. Oh iya, dan di proses pertama itu volumenya konstan, teman-teman. Oke, di proses 3 ke 1 kita juga mengetahui bahwa tekanannya konstan dari fase 3 ke fase 1. Oke, yang diminta oleh soal adalah gambar cycle dari PV diagram dan TV diagram. Lalu kita mengabaikan energi kinetik dan energi potensial. Selanjutnya kita harus menghitung neto dari kerja dan neto dari heat transfernya, dari Q-nya di setiap proses. Semuanya dalam bentuk kilojoule. Oke. Di tingkat keadaan 1, 2, dan 3. Pressure 10 bar. Ini kualitas uapnya 0,6, kualitas uapnya 1, berarti pada fase kedua ini dia secara vapor, di titik secara vapor. Lalu ini volumenya konstan di 1 ke 2 berarti sama volumenya. Oke, selanjutnya dan massa amonianya itu 2 kg. Di fase 2 ke 3 itu temperatur konstan. Lalu Q-nya juga sudah diketahui, Q23-nya itu 228 kg. Di proses 3 ke 1 itu pressure-nya aja yang konstan. X-nya sama dengan 1, jadi kita bisa cari data-data yang ini tuh dari tabel. X sama dengan 1 itu sama dengan start vapor. Oke, teman-teman, start vapor itu kita bisa lihat di tabel itu 25 derajat Celcius. Jadi kita ada data volume spesifik fluidnya, volume spesifik gas, terus ini energi internal spesifik dari fluid, energi internal spesifik dari gas, lalu ada entalpi fluid dan entalpi gas, dan ini sama ya, saya tulis 2 kali. Nah, selanjutnya kita bisa mencari volume spesifik dari tingkat keadaan 1. Kita bisa mencari dengan rumus VF ditambah kualitas uap, lalu dikalikan dengan FG dikurang volume spesifik gas dan dikurang volume spesifik fluid. Nah, kita dapatkan hasilnya itu di 0,077763. Ini 7-nya emang dia agak kurus gitu. Dia harusnya dapat makan bergizi gratis. Jadi kita lanjut ke U-nya. U ini adalah energi internal spesifiknya U1. Jadi UF ditambah, saya bilang UF aja ya teman-teman, UF ditambah X1. X1 ini kan
Kualitas uapnya kita pakai kualitas uap yang tingkat keadaan 1 teman-teman, yaitu 0,6, belum pakai yang ini karena itu tingkat keadaan Q2. Oke, 0,6 dikalikan ini UG min UF. Nah, UG ini ya inilah internal gas spesifik, internal gas spesifik. Hasilnya adalah 919,236 kilojoule per kilogram. Oke. Ini selanjutnya di volume 1 di volume 1 kedua itu kan konstan. Karena volumenya konstan berarti volume spesifiknya juga konstan. Jadi volume spesifik 1 dan volume spesifik 2 itu sama-sama 0,07763 kg per kilojoule. Kebalik, kilojoule per kilogram, salah tulis teman-teman. Nanti aku benerin teman-teman. Dan untuk data-data ini gitu kita pakai dari tabel buku Moran Sapiro ya teman-teman. Engineering Thermodynamics. Go Michael J. Moran. Selanjutnya di U2-nya ini energi internal spesifik 2. Ini karena energi internal spesifik 2-nya itu adalah ini, maksudnya sama dengan catat paper kualitas uap 1, jadi energi internal spesifiknya sama dengan yang ada di tabel. Nah, ini sama kayak 1334,66 kilojoule per kilogram. Kita udah dapetin langsung. Oke, mantap. Selanjutnya interpolasi pada suhu 40 derajat dan 50 derajat. Oke, jadi karena kita mau cari data-data dari suhu dan tekanan di tingkat keadaan kedua, kita harus interpolasi dari ini teman-teman, dari si V1-nya ya. Fungsinya itu untuk nyari dari T2 sama P2-nya dan H2-nya juga bisa. Tapi ini aku nulisnya di belakang karena aku lupa. Dan selanjutnya karena udah interpolasi dapet nih. Jadi nilai ini tuh nilai suhunya itu 42,5 derajat Celcius di volume spesifik 0,07763 kg per kilojoule. Tekanan juga sama 16,68 bar di volume spesifik sini sama. Oke. Selanjutnya pada kerja di proses 1 kedua itu W sama dengan 0 karena V-nya itu kan konstan, jadi nggak ada kerjanya. Oke, dan Q-nya ini kita bisa ambil kesimpulan karena si energi potensial dan energi kinetiknya sama dengan 0. Jadi si Q-nya itu sama dengan ya udah energi internal aja. Jadi kita bisa cari energi internal itu dari kita kaliin massa dan si energi internal spesifik. Kenapa dikali sama massa dulu? Karena kita butuhnya delta U besar. U besar itu adalah energi internal biasa yang bukan spesifik. Jadi kita harus cari dulu. Jadi massa dikali delta U spesifik karena ini. Oke. Paham ya teman-teman? Selanjutnya kita masukin aja angkanya, pluk. Hasilnya segini. Kalau mau dicek ulang bisa dicek ulang ya teman-teman. Selanjutnya ada di proses 2 ketiga. Proses 2 ketiga ini T sama dengan C. Maksudnya temperaturnya konstan gitu teman-teman. T3 ini kita dapat dari si sebenarnya T3-nya ini sama kayak T2. Let's go. Nah, tekanannya ini kan P3 sama dengan P1 sama dengan 10 bar. Nah, ini tuh dari soal teman-teman, P3 sama dengan P1. 10 bar itu diketahui dari P1 ini. Sama 10 bar. Nah, titik jenuh amonia ini kan sebenarnya ada pada tabel superheated itu ada di 10 bar. Jika tekanan 10 bar, titik jenuhnya temperatur jenuhnya ada di 25 derajat Celcius. Tapi karena dia tekanannya 10 bar, di sini tekanannya tetap 10 bar, tapi temperaturnya dia di atas dari 25 derajat Celcius, berarti dia adalah superheated vapor, teman-teman. Itu karena tetap 42,5 derajat Celcius, jadinya superheated vapor.
Nah, pada tombol superheated vapor kita bisa interpolasi pada T42. T ini temperatur 42,5 derajat Celcius. Kita bisa nyari dari volume spesifik 3 terus sama energi internal spesifik 3, NLP 3 ya, gitu teman-teman. Nah, setelah ketemu ini kan ketemu ini interpolasi nggak saya tulis karena nanti kepenuhan, jadi saya nulisnya dicoret-coretan teman-teman. Kalau belum tahu cara, selanjutnya kita mau mencari kerjanya ya. Kenapa kita nggak nyari key-nya mas? Karena key-nya udah diketahui di dalam soal. Key-nya itu 228 kJ. Ini plus berarti ada key yang masuk tuh sebesar itu. Selanjutnya udah nih kita tinggal pindah-pindahin sama cari delta U-nya tuh sama kayak yang tadi. Ini sama. Nah, kita bisa temuin hasilnya 147,408. Ya itulah. Nah, selanjutnya kita bakal ke proses 3 ke 1. Nah, pada proses ini P-nya itu konstan, jadi tetap 10 bar ya teman-teman. Nah, pada proses ini kita kan mau nyari dari si kerjanya. Cara mencari kerjanya itu kan kita butuh P, butuh tekanan. Tekanannya udah ketahui 10 bar. Lalu kita butuh volume 1 dikurangi volume 3. Volume akhir dikurangi volume awal. Volumenya ini kan volume biasa, bukan volume spesifik. Bukan per kilogram. Jadi kita harus kaliin dengan masanya dulu. Nah, setelah kali ini dengan volume spesifik, dengan masa volume spesifik, hasilnya kita temukan segini. Lalu kita bisa masukkan ke dalam perhitungan ini, samaan ini dapat segini. Jadi kerjanya 124,9955 kJ per kilogram. Oke. Enggak, ini enggak kilojoule per kilogram, ini kilojoule aja teman-teman. Ini nanti saya hapus dulu deh. Nah, lanjutnya kita mau nyari Q-nya itu kita bisa cari pakai rumus massa dikalikan entalpi akhir dikurangi entalpi awal. Sama kayak ini, tinggal kita masukin aja hasil segini. Selanjutnya, nah ini nih cara mencari H1-nya ya teman-teman. Kita kalikan dengan kualitas uap. Nah ini Hg dikurang Hf. Oke. Kita masukin pup. Nah, kan udah nemu nih Q1, Q2, Q23, Q31. Nah, kita jumlahkan hasilnya 22,5102 kJ. Ini plus ya teman-teman. Selanjutnya pada W-nya itu W-nettonya itu 22,4. Nah, Q-nettonya itu kita dapatkan dari penjumlahan semua Q-nya ya teman-teman. Q prosesnya 12, 23, 31 kita dapatkan 22,5102 kJ. Ini plus, jadi ada pertambahan. Selanjutnya di kinetnya itu ada, kita bisa nambahin juga sama, terus hasilnya itu kan mirip ya, 22,485, ini 22,5102. Ini karena perbedaannya sedikit, jadi kita bisa bulatkan saja, jadi anggap aja ini sama. Kinetnya sama dengan W nettonya. AU cycle-nya sama dengan 0, berarti ini valid ya teman-teman. Oke, untuk dari diagramnya ini diagram PV, ini diagram TV-nya. Ini pada volume spesifik dari 1 dan 2 nya kan sama, jadi ada di 10 bar untuk yang volume yang untuk tingkat keadaan 1, di 16,601 bar untuk di tingkat keadaan kedua. Dan untuk volume spesifik yang ketiga ini kita bisa lihat dia di 10 bar, dan sini udah di superheated juga teman-teman, di luar dari sini kanan sini kan berarti superheated ya. Ini udah mixture, ini masih mixture. Ini di garis superheated ini. Oke, di garis saturated. Selanjutnya di TV diagram juga sama. Ini V1, V2, di V3 nya, V3 nya juga di luar, ini di luar yang si V2 nya, dan V1 nya dia di garis. Oke teman-teman, sekian dari saya. Terima kasih.